Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Murzaki. Saya salah satu mahasiswa IAIN Pontianak, program studi bimbingan konseling Islam semester 5B. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik psikoterapi Islam. Definisi kode etik, di mana etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yaitu watak kesusilaan atau kebiasaan. Secara umum, etika berkaitan dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin mos dalam bentuk jamaknya yaitu mores, yaitu kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari beberapa hal tindakan yang buruk. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Jadi, kode etik umumnya termasuk dalam proses sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Jadi, kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Jadi, kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dan berbudaya, dengan tujuan kode etik agar profesionalisme memberikan jasa sebaik-baiknya kepada kliennya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Macam-macam kode etik psikoterapi Islam. Ada dua kode etik dalam psikoterapi Islam, yaitu kode etik yang berkaitan dengan psikoterapis dan kode etik yang berkaitan dengan proses psikoterapi. Nah, yang pertama itu kode etik yang berkenaan dengan psikoterapis. Yang pertama, memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang psikoterapi dan agama Islam. Nah, jadi seseorang psikoterapi Islam harus menyadari bahwa bantuannya dibutuhkan oleh penderita atau klien, karena ia harus mampu mengukur kemampuan dirinya untuk tugas tersebut. Pengetahuan tersebut diperoleh dari studi tentang pengetahuan psikolog secara umum dan psikoterapi secara khusus, serta pengetahuan agama Islam dan pengalamannya. Jika terapis tidak mampu mengatasi masalah kasus tertentu, ia harus mengalihkan klien kepada ahli tertentu, misalnya penyakit psikosis yang memerlukan obat di samping psikoterapi, yaitu psikiater atau dokter jiwa. Nah, yang kedua itu memiliki sifat ikhlas dan sabar. Nah, jadi dalam diri terapis haruslah ada sifat ikhlas dan sabar dalam menghadapi klien. Ikhlas dalam memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan adalah amat penting. Karena orang yang sedang mengalami masalah berat dalam psikisnya biasanya dikuasai oleh keadaan emosi yang menegangkan, sehingga daya pikirnya kurang berfungsi dengan baik. Yang ketiga, memiliki sifat keteladanan atau uswan hasanah. Nah, jadi seorang psikoterapi Islam hendaknya dapat menjadi suri teladan yang baik dalam hal beriman, ibadah, dan akhlak. Jadi, klien akan menerimanya apabila ia merasa senang atas perlakuan dan pertolongan yang diberikan kepadanya. Lanjut, yang kedua itu kode etik yang berkenaan dengan proses psikoterapi Islam, di mana psikoterapi Islam menghargai harkat dan martabat klien sebagai manusia makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Nah, jadi setiap klien membutuhkan perhatian dan penghargaan, apakah itu besar maupun kecil. Apabila klien merasa kurang diperhatikan, maka keadaan perasaan negatif itu akan memperberat penderita klien. Nah, jadi perhatian itu ditunjukkan ketika ia berbicara, mengeluh tentang masalahnya. Hendaknya psikoterapis mendengarkan dan memperhatikan semua itu. Nah, yang kedua itu setiap terapis harus menangani masalah yang rumit mengenai batasan-batasan dan pedoman-pedoman mengenai kerahasiaan informasi.
Jadi setiap pokok pembicaraan psikoterapis dengan klien tidak boleh diceritakan dengan orang lain oleh psikoterapis, sedangkan klien boleh melakukan hal itu jika ia menghendakinya. Rahasia klien adalah miliknya sendiri. Nah, firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mengunjingkan sebagian yang lain. Apakah ada di antara kau yang lain? Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat bagi Maha penyayang." Nah, yang ketiga itu klien bebas menerima atau menolak nasihat apabila klien terpaksa mematuhi nasihat psikoterapis Islam. Dia tidak senang karena hatinya menolak. Nah, keempat, menjaga nilai ukhuwah Islamiyah. Menjaga hubungan baik dengan klien perlu diperhatikan nilai ukhuwah Islamiyahnya, tercermin sikap tolong-menolong dalam hal baik. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan bertakwalah kepada Allah, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya." Nilai ukhuwah Islamiyah bersifat umum seperti tolong-menolong dalam hal kebaikan. Dalam hubungan psikoterapis dan klien perlu dijaga perasaan dan kepercayaan klien. Pada umumnya, yang mulai menyapa adalah psikoterapis karena klien dalam keadaan emosi, goncang dan tenggelam dalam penderitaannya. Kelima, pelaksanaan psikoterapis Islam harus sesuai dengan ketentuan Islam atau syariat. Jadi, patokan dasar psikoterapi Islam adalah ajaran Islam. Klien digiring dengan iman dan takwa. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, "Sesungguhnya agama yang diakui adalah Allah hanyalah Islam. Tidak ada perselisihan antara orang-orang yang telah diberikan kitab, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka. Barang siapa yang kafir kepada ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisapnya." Selanjutnya yaitu yang keenam, proses psikoterapis Islami didasarkan atas prinsip amal ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi dalam proses psikoterapi Islam hendaknya selalu mengajak kepada kebenaran, menjauhkannya dari munkar dengan cara menolongnya. Proses psikoterapi dilakukan secara takziah al-nafs yang dikonsepsi oleh para sufi memiliki urgensi sebagai berikut. Yang pertama itu mendatangkan kebenaran kepada manusia. Yang kedua, dapat mengembalikan jiwa kepada fitrahnya. Yang ketiga, kesucian akal. Dan yang keempat, kedisiplinan, keteguhan, dan kebesaran jiwa. Selanjutnya yang terakhir yaitu sedapat mungkin klien laki-laki atau perempuan dibantu oleh psikoterapis laki-laki atau perempuan. Klien bebas memilih siapa psikoterapisnya. Jadi alangkah baik jika klien laki-laki memilih terapis laki-laki juga, dan sebaliknya jika klien perempuan memilih terapis perempuan. Hal ini dianjurkan agar proses psikoterapi berjalan dengan baik. Jika laki-laki memilih terapis perempuan, tentu dalam Islam ada batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.